Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kamera mahasiswa. Hai, apa kabar wahai sahabat tani? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oke, kali ini ketemu lagi bareng kamera mahasiswa. Seperti janji kamera mahasiswa di video sebelumnya, kita akan bahas lagi tentang kopi sistem pagar yang ada di Vietnam dan kopi yang ada di Indonesia yang belum sistem pagar. Apakah dan yang manakah yang paling unggul? Saksikan video ini. Nah, ini dia kopi yang belum sistem pagar. Kira-kira bagaimana pendapat petani Indonesia? Oke. Jadi keren sekali ya teman-teman. Di video sebelumnya aku udah bikin judulnya itu Ojo dibandingke kopi tanggane. Nah, jadi sebenarnya kaitannya dengan kopi-kopi ini teman-teman. Karena kemarin kan banyak sekali isu tentang cara sistem kopi pagar di Indonesia sudah banyak diterapkan. Nah, kira-kira sistem pagar itu lebih bagus atau tidak dengan kopi yang sudah ada di zaman dulu ya? Nah, ini adalah kopi yang berasal dari Bengkulu, tepatnya di Sumatera ya. Dan kopi ini memiliki usia yang sudah tua teman-teman. Ini bukan kopi yang baru belajar berbuah ya di usia 3-4 tahun. Akan tetapi kopi ini udah usia tua dan sudah menua pohon tinggi, akan tetapi direhabilitas menjadi kopi yang lebih muda lagi nih teman-teman. Jadi kenapa kopi ini bisa dibikin seperti ini lagi dan pohonnya kecil-kecil namun memiliki buah yang sangat lebat? Ini kuncinya teman-teman ya. Nah, kita singkirkan dulu tentang sistem kopi pagar, sistem pagar ya. Jadi kita akan bahas dulu tentang bagaimana kopi ini bisa selebat ini. Dan coba lihat, dalam satu pokok kopi itu ada 3 batang pohon kopi yang tumbuh dan memiliki buah yang hampir sama lebatnya teman-teman ya. Nah, jadi kopi ini sudah saya bahas di tahun yang kemarin ya. Di Sambung Tunas part 1, 2, 3, dan 4. Dan itu udah masuk ke pasca panen ya. Dan ini teman-teman termasuk dalam proses sebelum pasca panen teman-teman. Jadi buahnya seperti ini ketika masih hijau-hijau ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan di sini, rahasia pertamanya adalah ini kopi sudah tua, akan tapi ditumbuhkan lagi tunas yang baru. Kemudian setelah tunas itu tumbuh, diambillah pokok ataupun entes dari bahan kopi yang benar-benar berbuah sangat lebat. Nah, entes itu yang menjadi bahan pokok untuk menyambung tunas yang baru tumbuh tadi sehingga prospek kopinya akan berubah jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat ini. Nah, ini adalah tunas yang sudah disambung dengan tunas pohon kopi yang memiliki buah sangat lebat sehingga prospek tumbuhnya tunas itu akan menjadi indukan kopi yang sangat-sangat berbuah sangat lebat teman-teman. Ini contohnya seperti ini. Coba kita lihat. Badannya kecil, batangnya kecil akan tetapi buahnya full tank. Kira-kira lebih menarik mana sih kopi lancur seperti ini ataupun kopi yang disetek dengan bentuk payung ataupun mekar seperti itu teman-teman? Oke, kalau dari segi perawatan otomatis lebih suka dan lebih mudah dengan kopi yang berbentuk seperti ini teman-teman. Karena pasca panen dan pasca setelah panen akan lebih mudah membersihkannya dan lebih efisien waktu. Akan tetapi kira-kira lebih banyak buah mana nih? Kopi yang disambung tunas ataupun kopi yang disetek biasa yang berbentuk seperti payung. Kira-kira teman-teman bisa membandingkan sendiri ya. Nah, dan ini kopi ini baru berusia 1 tahun teman-teman. Jadi setelah dia di-stek tunas, dia akan tumbuh. Di tahun berikutnya dia akan berbuah seperti ini teman-teman. Full tank ya, buahnya sangat lebat. Dan ini masih di bulan 3 mendekati bulan 4 teman-teman. Pasca panen puncaknya adalah di bulan 7, 8, 9. Ya. Nah,
Jadi sebenarnya, nah ini coba kita lihat nih teman-teman. Ini ada yang di stack bentuk payung dan ada yang tunas. Coba lihat teman-teman, bisa dibandingkan buahnya full penuh. Dan ini satu tunas itu bisa menyebutkan bermacam-macam buah yang sangat lebat. Ini adalah salah satu contoh yang dari stack payung teman-teman. Nah ini juga ya, sebenarnya bagus. Akan tetapi prospek perawatan, prospek pemeliharaan itu akan lebih mudah dengan kopi yang tunas tadi teman-teman. Lihat ini teman. Bentuknya itu sangat luar biasa juga yang dibentuk dengan kopi yang berbentuk seperti payung, seperti yang biasanya ya. Nah, ini di sini blokan sini masih semuanya bentuknya karena memang masih dipertahankan juga kopi yang digunakan adalah kopi yang biasa kita review. Berbuahnya juga sangat lebat ya teman-teman kalau lihat dari sini nih. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kira-kira nih, teman-teman akan berat yang mana nih? Antara kopi stek tunas, lancuran, atau dengan kopi yang disetek membentuk payung dan melebar. Saya anggap teman-teman petani bisa membandingkan sendiri ya. Saya tidak menganjurkan harus seperti ini, harus seperti ini. Akan tetapi para petani mulai berpikir kira-kira untuk prospek perawatan, prospek pemeliharaan, prospek pasca panen itu akan lebih mudah yang mana nih teman-teman? Coba kalau dilihat dari sini, ketika kopi itu dilancurkan kembali seperti notabene pada zaman Jepang dahulu, dia akan memiliki jarak luas antara kopi satu dan kopi selanjutnya. Beda dengan kopi yang kita setek berbentuk payung ataupun mekar, dia akan sanggup teman-teman. Nah, sekarang kalau sudah prospeknya seperti ini, kira-kira para petani Indonesia akan memilih kopi yang mana nih? Nah, disinilah akhirnya kita akan menyenggol dengan para petani yang sudah menanam kopi dengan sistem pagar. Kira-kira sistem pagar itu bagus tidak sih kalau diterapkan di Indonesia? Kira-kira sistem pagar itu akan berbuah sama nggak sih kayak di Vietnam kalau diterapkan di Indonesia? Oke. Jadi sistemnya seperti ini teman-teman. Yang membedakan kopi Indonesia dan kopi luar ataupun Vietnam itu yang pertama adalah sistem teknologinya. Ya, jadi perlu diingat teman-teman. Kalau di luar negeri mereka sudah menerapkan sistem teknologi dalam bertani. Maka setelah diterapkan sistem teknologi dalam bertani, otomatis untuk cara tanam, jarak tanam, terus disiapkannya jalan, itu untuk memudahkan alat transportasi masuk ke dalam pertanaman kopi. Itu kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia, tidak akan mungkin bisa diterapkan hal seperti itu karena teknologi belum masuk. Itu kunci yang pertama. Yang keduanya nih teman-teman ya. Kalau di luar negeri, mereka setelah tanam, pasca 3 tahun panen, kopi itu akan berumur sekitar 3 tahun sampai 6 tahun. Mereka akan ganti dengan tanaman yang baru. Tapi tidak dengan di Indonesia, teman-teman. Kalau di Indonesia diterapkannya seperti itu, tidak akan bisa. Karena bagaimana? Kopi di Indonesia itu memiliki iklim tropis. Sehingga pertumbuhan kopi itu akan lebih lebat dan lebih segar di Indonesia dibandingkan dengan di luar negeri. Nah, di Indonesia sistem seperti Vietnam itu tidak bisa diterapkan. Sebenarnya bisa saja diterapkan, akan tetapi kira-kira kurang bagus ataupun kurang menarik. Dalam artian konteks kurang menariknya itu seperti ini teman-teman. Kalau di Indonesia diterapkan dengan sistem teknologi, maka kopi yang ditanam tidak akan sama dengan Vietnam karena yang pertama tadi dipengaruhi oleh iklim. Dan yang keduanya, tanah di Indonesia itu tidak memiliki hektaran luasnya seperti tanah yang di luar negeri. Karena konsepnya di luar negeri itu merupakan sebuah perusahaan, bukan perorangan seperti yang di Indonesia. Lalu bagaimana kalau seandainya orang Indonesia ingin menanam kopi dengan sistem pagar? Gak apa-apa teman-teman, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Karena konteksnya kalau seandainya kita bisa menanam sistem pagar, kopi kita akan menjadi lebih rapi, lebih lurus, lebih tersusun, dan lebih efisiensi dalam melakukan pembersihan gulma rumput. Nah, akan tetapi kita harus modifikasi sedikit nih tentang sistem pagar yang ada di Indonesia. Karena konteksnya, kalau seandainya kita benar-benar 100% mengikuti sistem pagar yang ada di Vietnam, maka yang akan terjadi hanyalah kopi bisa tumbuh
seperti normal, akan tetapi buahnya tidak akan stabil seperti buah yang ada di Vietnam, teman-teman. Nah, kemudian untuk apa lagi sih sebenarnya yang harus dibedakan? Nah, kira-kira nih kalau di Indonesia berani memupuk tidak? Karena kopi yang disistem dengan di Vietnam itu mereka memakai pupuk yang tidak skalanya kecil, teman-teman. Sedangkan di Indonesia biaya kos yang harus dikeluarkan untuk memupuk kopi itu juga lumayan besar. Jadi, kalau sudah diterapkan dengan sistem pagar, otomatis kita juga harus mengikuti semua standar yang ada di Vietnam ataupun yang di luar negeri, teman-teman. Kira-kira mampu atau tidak? Nah, jika tidak mampu, maka kembalikan lagi sistem yang ada di Indonesia yang dibawa pada zaman Jepang dahulu, tapi kita berinovasi, teman-teman. Kalau seandainya di luar negeri itu dengan sistem pagar jarak antara satu kopi dengan satu kopi yang lainnya cuma setengah meter, itu akan sanggup. Kalau di Indonesia kita buat seperti itu, kopi kita cuma hanya hijau dan mempunyai daun yang lebat, akan tetapi kopinya tidak ada. Maka inovasi yang terbaru adalah bagaimana caranya di iklim tropis di Indonesia, kopi bisa berbuah lebat dan bisa berbentuk rapi seperti kopi sistem pagar. Nah, jadi pemahamannya seperti itu ya teman-teman. Namun, agar kalian tidak terlalu pusing lagi, kita akan bahas di video selanjutnya. Namun, sebelum itu, kalian bisa saksikan lagi video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung kamera mahasiswa agar kamera mahasiswa bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada para petani yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan.